Tuan Nanibaho yang mengira Pasu telah dihabisi dan mayatnya dibuang di tengah laut, menyuruh polisi bayaran ini kalau nanti menemukan mayatnya maka buatlah itu sebagai kasus bunuh diri. Namun tiba-tiba mereka melotot terkejut ketika Pasu dan saudaranya datang dengan pistol di tangannya. Polisi ini langsung berdiri dan berniat pergi kalau dia tak terlibat dalam semua ini. Namun Pasu menahannya dan menyuruhnya duduk. Pasu berkata, "Kamu pernah menyiksaku waktu itu di penjara. Itulah kasus lamamu padaku." "Di mana Kabiredi?" kata Pasu. Tuan Nanibaho mengatakan, "Dia sedang mengambil uang-uangmu. Bunuhlah dia sesukamu. Tapi mari kita bicara baik-baik. Aku telah menolongmu waktu di pasar. Aku sudah seperti ayah bagimu." Sambil terus memelas karena dia tahu Pasu sangat marah. Pasu dengan emosi mengatakan, "Seperti ayah katamu, kau telah menyulik putriku dan menyuruh orang membunuhku." Tuan Nanibaho yang ketakutan lalu memohon pada Pasu, "Tolong maafkan aku. Itu suatu kesalahan." Sempat-sempatnya pria tua ini mengungkit, "Kamu juga telah berbohong kepada aku dengan menyimpan semua uangmu di pabrikku, menjalankan bisnis perjudian dengan menghasilkan uang yang banyak tak memberitahuku." Pasu menjawab, "Itu adalah bisnisku. Itu adalah ideku. Aku tidak bertanggung jawab terhadap siapapun." Pasu bertanya, "Apa aku pernah menipumu? Semua pabrik yang kamu bangun itu berdiri di investasi tanahku. Apa pernah kamu membagi keuntungan pabrikmu itu?" Pak tua itu mengangguk tanda bersalah, lalu terus memohon minta maaf. Tapi Pasu yang sudah marah mengatakan, hati yang terluka itu sulit untuk bisa bersatu bersama lagi. Tapi Pasu juga mengatakan, "Aku memang tidak bisa membunuhmu. Aku masih bermoral. Tapi aku bisa membunuhnya sambil menembak polisi bayaran itu, guys." Terdiam Pak tua itu melihat Pasu. Pasu bergerak pergi dari sana, namun berkata pada saudaranya, "Apa aku harus menyuruhmu dulu baru kamu bertindak?" Saudaranya langsung connect dan menembakkan pistolnya kepada Tuan Nanibaho hingga metong. Pasu bergerak cepat dengan jeepnya menuju pelabuhan, mencari Kabiredi sebagai sasaran terakhirnya. Kabiredi yang sudah tahu Pasu akan datang, menyiapkan anggota di pintu masuk markasnya. Semua preman bersiap dengan senjatanya masing-masing. Pasu turun dari jeepnya bersamaan dengan para preman yang telah berlari menyerangnya. Namun Pasu dengan pistolnya menembaki mereka satu persatu sambil berteriak memanggil nama Kabiredi. Ternyata Kabiredi dan anggotanya yang lain ada di ujung sana dengan gaya sok nantangnya, guys. Pasu bergerak mendekat sambil menembaki para anggotanya yang beraninya main keroyokan. Saat Pasu akan langsung menembak Kabiredi, Amorru melakukan perlawanan hingga mereka berduel saling pukul. Sementara Kabiredi hanya berani main pukul dari belakang. Tiba-tiba Saho agen CBI datang dan menghentikan mereka sambil menodongkan pistol. Sekejap mereka semua berhenti, namun gak lama kemudian para petugas itu dilumpuhkan oleh anggota Kabiredi yang lain. Kabiredi dengan songongnya mentang-mentang pegang kendali. Namun Pasu nampak tenang dan tiba-tiba melihat jam lalu menggerakkan alisnya dan dor, tewas Amorru tiba-tiba. Ternyata sahabat lama Pasu kepala lapas datang membantunya, guys. Dia menembaki para preman dan Pasu menerima senjata darinya yang langsung menembak Kabiredi tanpa ampun hingga dia kecampak jauh sampai metong. Lalu mereka meninggalkan petugas CBI itu yang terus mengoceh sendirian dengan tangan terikat. Esoknya Pasu bersiap akan pergi ke Dubai bersama keluarganya untuk sementara waktu. Pasu berpesan kepada saudara-saudaranya, "Matka telah dilarang di India. Kita akan melakukan bisnis yang sama dengan beda kemasan saja. Sementara kita akan membuat perjudian kriket. Daud akan mengarahkan dari Mumbai dan kalian di wilayah masing-masing. Aku akan kembali secepatnya dengan pemikiran yang baru sambil pergi berpamitan." Beginilah film ini berakhir ya, guys. Pasu tetap berbuat apapun dengan kemauan dan karakternya sendiri. Hati-hati dengan perlakuan jahatmu pada sesama. Sekali berbuat, sirna semua kebaikan yang kau perbuat. Saksikan film-film seru lainnya tetap di Anto Pujakusuma channel ya, guys.